Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Uskup Sunarko, serta Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya nggak bisa bertanya apa kabar semua, jadi saya meyakini bahwa kabar kita semua baik adanya, sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin. Salam jumpa lagi dengan kami, tim KKS Paroki Serpong Gereja Santa Monica. Nah, berikut ini mungkin sudah ada yang kenal, mungkin belum, tapi paling tidak kami ingin perkenalkan diri kepada Bapak Uskup, siapa-siapa saja tim dari KKS Paroki Serpong Gereja Santa Monica, di mana sebagian dari kami adalah dulu murid dari Bapak Uskup waktu di KPKS. Di sini ada Bapak Beni Wayong, ada Ibu Dani, nah Katarina Dani ya, ada Ibu Dwi, ada Bapak Teja, Bapak Aron, Bapak Andreas, Bapak Leo, Ibu Moli, ada Ibu Sani, dan juga ada Bapak Kristanto, dan saya adalah Reni Wayong. Ada juga Pak Edison ya, hampir lupa, Ya. ada juga Pak Edison. Inilah kira-kira tim dari KKS Paroki Serpong Gereja Santa Monica, Bapak Uskup. Baik, lari pagi keliling lapangan, pulangnya beli bakso dan siomay. Peserta sudah pada bermunculan. Tunggu apa lagi? Acara kita mulai. Keren. Mic-nya Bu Reni. Bu Reni ke mute. Mic-nya ke mute Bu Reni. Oh. Pantunnya Berarti cukup mesti sekali diulang. saja. Ya. Ulang Oke. lagi. Bukan pantunya kan? Baik, sebelum kita beranjak ke pertemuan utama kita atau acara utama kita, mari kita buka acara kita ini dengan doa. Kita persiapkan diri. Iya Mbak, udah belum? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau pada jam sore hari ini kami sebagian kecil daripada anak-anak-Mu boleh berkumpul dalam pertemuan MBC kami Bapa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan, sukacita yang Kau berikan kepada kami Bapa. Bapa yang maha baik, saat ini kami mau berdoa untuk memohon kepadamu, kiranya Bapa Engkau menyertai kami dalam acara MBC kami kali ini Bapa. Engkau berkati Bapak Uskup Sunarko, dan juga kami mohon Engkau berkati kami semua, bukalah mata hati kami, pikiran dan akal budi kami, agar apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Uskup boleh berguna bagi kehidupan kami, dan juga kami boleh bagikan untuk orang-orang yang kami cintai di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami juga mohon berkatilah acara kami ini, terutama sarana peralatan yang kami gunakan, baik listrik maupun internet, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Bapak, akhirnya Engkau berkati sehingga acara kami ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bapak yang maha baik, kami serahkan seluruh acara kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan penyelenggara. Doa ini Bapa kami panjatkan melalui perantaran Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang agung yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Monica, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke acara berikut, ke acara utama kita perlu mengenal, mungkin sebagian kita sudah mengenal siapa Bapak Uskup yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini, tapi bagi yang belum, berikut ini kami akan sampaikan latar belakang dari Monsinyur Profesor Adrianus Sunarko OFM. Bapak Uskup lahir pada tanggal 7 Desember. Catat, 7 Desember. Siap-siap Bapak Uskup. Bapak Uskup ditabiskan sebagai imam pada tanggal 8 Juli tahun 1995. Mudah-mudahan saya tidak salah. Dan menjalani tugas perdana sebagai imam rekan di Paroki Hati Kudus, Kramat. Lalu
melanjutkan studi dengan mengambil gelar doktoral teologi di University Albert Ludwig di Freiburg, Jerman. Tahun 2002, Monsinyur menjadi dosen teologi di STF Driarkara. Tahun 2004 sampai 2007 ditunjuk sebagai Definitor Provinsial OFM. Selanjutnya ditunjuk sebagai Minister Provinsial OFM Indonesia hingga tahun 2010. Dan per tahun 2014, Monsinyur merupakan Ketua Konferensi Pemimpin Tarekat Religius Indonesia dan menjadi Uskup Pangkal Pinang sejak terpilih pada tanggal 28 Juni 2017. Ditahbiskan sebagai uskup pada tanggal 23 September 2017. Nah, Bapak Uskup punya moto nih, mudah-mudahan saya juga tidak salah, diambil dari Mazmur 97 ayat 1. Ya. Biarlah banyak pulau bersukacita. Ya. Biarlah banyak pulau bersukacita. Wah, luar biasa ya, Bapak Uskup. Nah, Bapak Uskup akan didampingi oleh rekan kami, yaitu Bapak Christopher Teja atau Bapak Teja sebagai moderator. Untuk itu, waktu dan layar kami alihkan kepada moderator kita, Bapak Teja. Silakan, Bapak Teja. Iya, terima kasih Ibu Reni. Sekali lagi selamat sore Bapak Uskup dan Ibu Bapak, saudari-saudara anggota Megusim Bible Club yang terkasih dalam Kristus. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa sore hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan rutin Megusim Bible Club bulan September 2021. Yang kali ini kita akan mencoba mendengar pengajaran dari Bapak Uskup mengenai gelar-gelar Yesus. Nah, Ibu Bapak, gelar itu adalah sebuah sebutan kehormatan, bisa juga kebangsawanan atau juga kesarjanaan. Demikian kira-kira tadi saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Dan di pertemuan BKSN 2021 yang kemarin seluruh rangkaiannya kita telah selesaikan. Ya. Sebenarnya kita diajak mengenal lebih dalam lagi mengenai gelar Yesus sebagai sosok sahabat. Di pertemuan pertama, Yesus adalah sahabat bagi orang yang putus asa. Ini direpresentasikan dalam kisah para murid yang sedang berlayar, kemudian diombang-ambingkan angin sakal. Dan dalam keadaan putus asa, Tuhan Yesus datang dan menolong mereka. Kemudian di pertemuan kedua, kita mengenal Yesus sebagai seorang sahabat bagi mereka yang kehilangan. Seperti Marta dan Maria yang kehilangan Lazarus, yang kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Di pertemuan ketiga kita diajak untuk merenungkan bahwa sebetulnya Yesus adalah sahabat bagi mereka yang menderita, seperti seorang yang dirampok dan hampir mati dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Dan di pertemuan terakhir ini juga sebuah gelar bahwa Yesus adalah sahabat bagi mereka yang bertobat. Tuhan Yesus menawarkan sebuah anugerah keselamatan seperti yang ditulis oleh Yohanes untuk jemaat di Laodikia. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, Ibu Bapak, itu adalah kalau saya boleh sebut rangkaian gelar-gelar Yesus dalam BKSN 2021 kemarin. Nah, sore hari ini kita masih di bulan Kitab Suci ya, dan kita bersyukur karena mendapat kesempatan untuk mendengarkan pengajaran dari Monsinyur Adrianus Sunarko yang di tengah kesibukan tugas-tugas pengembalaannya berkenan menyampaikan topik mengenai gelar-gelar Yesus. Saya tidak ingin berlama-lama waktu dan layar, saya oper kembali ke Bapak Uskup. Silakan Bapak Uskup. Tentu saja gelar-gelar Yesus yang mau saya sampaikan di sini tidak semuanya tentu saja ya. Bisa ada banyak gelar Yesus, ada guru, ada apalagi ya Mesias dan macam-macam hal. Tapi yang mau saya sampaikan ini terutama yang paling pokok, yang kemudian menjadi ajaran resmi gereja. Yang saya maksud adalah seperti ditulis dalam judul ini, bahwa kita mengakui Yesus sebagai sungguh Allah
sungguh manusia, dan penyelamat. Itu dan Mesias nanti ya, itu saya kira yang paling penting berkaitan dengan iman kita. Karena ini kelompok kitab suci, maka mau ditunjukkan dasar-dasarnya dalam kitab suci itu bagaimana. Kalau ini kan sebenarnya rumusan resmi ajaran gereja. Kita tahu tentu dalam sejarah, mungkin sampai sekarang juga, yang biasanya paling dikritik itu yang pernyataan Yesus sungguh Allah itu. Terutama oleh rekan-rekan dari agama lain. Ya, banyak orang mengagumi Yesus sebagai penyelamat, nabi, orang yang baik, dan lain sebagainya. Tapi menolak kalau Yesus disebut putra Allah atau Allah sendiri. Nah, pokok iman kita yang kita selalu ulang dalam kredo, kalau misa ya hari Minggu, itu kan dia sungguh Allah, sungguh manusia, dan penyelamat. Jadi itu yang terutama akan coba saya sampaikan. Oh ya, saya berapa menit ini ya? Sampai jam berapa saya? Boleh 1 jam sampai Oh ya, sekitar 6:30, Bapak Uskup. sampai sekitar 6:30 ya. Ya, baik. Ya. Yang saya maksud adalah ini ya. Dalam apa yang disebut konsili Nikea, itu ditetapkan ajaran tentang kealahan Yesus. Di sana ditekankan begitu. Kita percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, sehakikat dengan Bapa. Ia turun untuk kita dan untuk keselamatan kita, dan ia menjadi daging dan menjadi manusia. Ini kita selalu ulang dalam kredo ya. Dalam Ekaristi, setelah homili biasanya ya, aku percaya itu. Isi iman kita bahwa Yesus Kristus sehakikat dengan Bapa, sungguh Allah. Lalu dalam konsili berikut, konsili itu pertemuan para uskup seluruh dunia. Ini yang paling penting pada awal sejarah. Menegaskan bahwa Yesus juga sungguh manusia. Jadi ia adalah anak Allah menjadi manusia demi keselamatan manusia. Maka disebut Yesus Kristus penyelamat. Dari situlah judul tadi ya, iman kita akan Yesus Kristus itu intinya adalah itu, bahwa dia sungguh Allah, sungguh manusia, tapi sekaligus dia adalah penyelamat. Nah ini, dia adalah sungguh Allah, sungguh manusia, itu menyangkut diri Yesus Kristus sendiri ya. Tapi dia adalah penyelamat. Itu menyangkut relasi Yesus dengan manusia dan ciptaan, begitu ya. Kita bisa mengatakan demikian, kalau Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh ilahi, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Kalau Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia, keselamatan dari Allah belum sungguh kita alami. Manusia belum berjumpa dengan yang ilahi. Maka kalau saya mengatakan gelar-gelar Yesus itu saya maksudkan ini ya, jadi membatasi lah, tidak semua tapi yang paling penting. Dan mencoba menunjukkan dasar-dasarnya dalam kitab suci. Iman kita bahwa Yesus Kristus sungguh anak Allah, bahwa dia sungguh-sungguh manusia, dan bahwa dia adalah Mesias serta penyelamat. Itulah yang coba diuraikan pada kesempatan ini. Dalam sejarah sampai sekarang sebenarnya yang paling banyak jadi perdebatan itu adalah penyebutan bahwa Yesus Kristus sungguh anak Allah. Bahwa dia sungguh-sungguh manusia biasanya tidak terlalu diperdebatkan ya. Teman-teman kita dalam konteks Indonesia, saudara-saudara Muslim misalnya tidak keberatan dengan iman kita bahwa Yesus Kristus sungguh manusia. Tapi mereka keberatan kalau kita mengatakan Yesus Kristus sungguh anak Allah. Ada yang mengatakan itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus, tidak ada dalam kitab suci, dan lain sebagainya. Ya, itulah kita coba akan lihat. Yang sungguh manusia ini saya kira tidak terlalu sulit, karena biasanya langsung jelas ya, tidak banyak orang mempersoalkannya. Tapi sejumlah ayat lah kita lihat. Bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia misalnya kelihatan dalam cerita tentang dari Markus 5, 28 sampai 33. Di sana dikatakan bahwa Yesus
tidak tahu ya siapa yang mendekatinya dari belakang dan menjamah jubahnya. Itu juga menunjukkan kemanusiaan Yesus. Di sana dikatakan Yesus tidak tahu siapa yang mendekatinya, kan itu ceritanya tentang banyak orang ya. Lalu ada yang menyentuh jubahnya, tapi dikatakan Yesus tidak tahu. Misalnya juga ada berkaitan dengan kitab suci. Dalam Markus 2 ayat 26, Yesus menyebut Abiatar sebagai imam agung pada saat Daud masuk bait suci. Tapi sebenarnya Ahimelek lah imam agung pada saat itu. Jadi menunjukkan itu ya. Pengetahuan Yesus tentang masa depan menunjukkan keterbatasannya. Sebentar, saya lihat carikan contoh. Ini yang paling penting, mungkin yang paling jelas ya, tentang masa depan itu, khususnya tentang parusia. Parusia itu maksudnya pada kedatangan Yesus kembali, pada akhir zaman ya. Itu dalam Markus bab 13 ayat 32 dikatakan demikian. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Anak pun tidak. Anak ini maksudnya Yesus ya. Hanya Bapa saja yang tahu tentang akhir zaman itu, kapan tibanya ya. Jadi itu juga menunjukkan kemanusiaan Yesus. Di dalam kitab suci kita menemukan macam-macam pandangan tentang akhir zaman itu, tapi intinya dikatakan di situ ya, tentang hari akhir itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat juga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu, menunjukkan kemanusiaan Yesus ya. Di samping hal-hal yang lain tentu saja bahwa dia makan dan minum bersama banyak orang waktu itu, dia merasa sedih di Taman Getsemani, dia merasa takut juga waktu mengalami sengsara dan salib, itu semua cukup jelas menunjukkan tentang bahwa Yesus itu memang sungguh-sungguh manusia. Tapi sekali lagi tentang kemanusiaan ini biasanya tidak terlalu bermasalah. Yang lebih diperdebatkan itu bahwa dia menurut iman kita dikatakan sungguh anak Allah. Nah, ini banyak perdebatan. Selain ada kelompok Kristen sendiri yang dulu ragu-ragu, tapi juga terutama saudara-saudara beragama lain ya, merasa bahwa gelar itu tidak ada dasarnya dalam kitab suci. Nah, saya akan tunjukkan sejumlah teks dari kitab suci yang berkaitan dengan ini ya. Misalnya dalam Ibrani bab 1 ayat 8. Surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tentang anak, maksudnya tentang Yesus Kristus ya. Ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan." Jadi anak ini disebut Allah di sini ya. Tahtamu ya Allah itu maksudnya adalah Yesus Kristus. Jadi disebut di sana sebagai Allah. Atau dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 28 ada penyebutan bahwa ya Tuhanku dan Allahku, ho kurios mukai hoteosmu, bahasa Yunaninya. Kita tahu itu cerita tentang pengakuan dari Thomas, Rasul ya, yang semula ragu-ragu, tapi kemudian mengatakan tentang Yesus ya, bahwa ya Tuhanku dan Allahku, menyebut Yesus seperti itu. Itu seperti ada dalam Mazmur 35 ayat 23 ya Allahku dan Tuhanku. Jadi ada dalam kitab suci pengakuan Thomas, pengakuan Rasul bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Ada itu. Atau tentu saja yang terkenal adalah dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 yang berbicara tentang firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini salah satu yang paling jelas. Kita ingat teks ini dibaca selalu pada perayaan Natal pagi ya, Injil Yohanes bab 1 ayat 1 ini.
Firman ini kan maksudnya adalah Yesus Kristus itu. Firman yang menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Atau dekat dengan itu di Yohanes bab 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah itulah firman itu, Yesus Kristus, ya. Dia disebut di sini tidak disebut Allah, tetapi disebut anak Allah. Anak tunggal Allah. Jadi Yesus Kristus di sini disebut anak Allah atau anak tunggal Allah. Yohanes bab 1 ayat 18. Atau juga dalam surat pertama Yohanes bab 5 ayat 20. Di sana dikatakan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia ini adalah Yesus Kristus, ya. Dikatakan dalam surat itu, dia ini adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi di sini juga disebutkan tentang Yesus Kristus sebagai Allah atau sebagai anak Allah. Kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia ini adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Contoh lain kita temukan dalam surat kedua Petrus, bab 1 ayat 1. Di sana dikatakan demikian bahwa kita memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita. Siapa itu? Yesus Kristus, ya. Jadi Yesus Kristus di sini disebut sebagai Allah dan juru selamat kita. Memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Atau dalam surat kepada Titus bab 2 ayat 13, dikatakan demikian bahwa tentang pernyataan kemuliaan Allah dan juru selamat kita yang maha besar, yaitu Yesus Kristus. Jadi juga dikatakan di sini tentang Yesus Kristus sebagai Allah dan juru selamat. Surat kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ayat 5. Di sana dikatakan mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mesias ini siapa? Yesus Kristus, ya. Tetapi kemudian dikatakan yang ada di atas segala sesuatu, Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Mesias, yaitu Yesus Kristus itu disebut juga sebagai Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, dalam kitab suci Perjanjian Baru, cukup ada ayat-ayat tadi, ya, yang kita coba lihat, yang mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah. Melalui gelar itu, sebagai anak Allah itu, gereja perdana, tadi misalnya ya, Thomas, Rasul, Paulus, dan sebagainya, mengungkapkan adanya hubungan unik antara Yesus dengan Allah. Memang pertanyaan berikut ialah, itu kan Thomas dan teman-teman, ya, Paulus, yang mengatakan Yesus anak Allah. Apakah Yesus sendiri selama hidupnya secara eksplisit memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah? Itu bagian berikut, ya. Jadi tadi sudah ditunjukkan bahwa dalam kitab suci Perjanjian Baru ada sejumlah ayat yang memang menyebut bahwa firman itu adalah Allah. Yohanes, penginjil Yohanes atau Thomas mengatakan Yesus itu adalah ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah ungkapan iman dari gereja perdana, ya, gereja awal yang memang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Sungguh manusia, tadi sudah singkat kita lihat, tapi juga terutama yang menjadi perdebatan bahwa dia adalah juga sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh putra Allah yang sudah hidup bersama dengan Bapa di surga. Jadi itu ayat-ayat
pengakuan iman yang kita temukan dalam kitab suci Perjanjian Baru. Pengakuan iman dari gereja perdana tadi dikatakan begitu ya. Gereja perdana artinya murid-murid. Nah, sedikit agak sulit berikut adalah apakah Yesus sendiri memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Nah, kita menemukan misalnya dalam Injil Matius bab 16 ayat 16 pengakuan dari Petrus tentang Yesus pada waktu Yesus Kristus bertanya ya. Misalnya siapakah aku menurut kalian begitu ya. Kita tahu bahwa Yesus Petrus dalam Injil Matius mengatakan engkau adalah Mesias dan anak Allah. Dan kita tahu jawaban Yesus ketika mendengar Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias dan anak Allah, Yesus Kristus memuji Petrus. Jadi Yesus tidak menolak. Memang bukan Yesus sendiri yang mengatakan di situ ya. Bukan Yesus sendiri yang mengatakan aku adalah anak Allah, bukan. Petrus memang yang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias dan anak Allah, tapi Yesus tidak menolak. Ketika Petrus mengatakan begitu, bahkan memuji Petrus ya bahwa ini bukan dari dirimu sendiri, melainkan berasal dari Allah yang Maha Tinggi yang memberitahu kepadamu. Memang betul juga bahwa ayat ini baru dirumuskan kiranya setelah Paskah. Jadi setelah Yesus bangkit baru ada pernyataan ini. Cerita tentang pengakuan Petrus sebagai bahwa Yesus Kristus adalah Mesias tapi juga anak Allah. Sekali lagi di sini memang bukan Yesus sendiri yang mengatakannya, tetapi Yesus juga tidak menolak, bahkan memuji Petrus ketika dia mengatakan engkau adalah Mesias dan anak Allah. Catatannya tentu saja adalah kiranya ini pengakuan yang disampaikan berdasarkan iman setelah peristiwa Paskah. Jadi sekali lagi memang di dalam Perjanjian Baru Yesus kita tidak menemukan ya bahwa Yesus katakanlah sendiri mengatakan aku adalah anak Allah. Tapi Yesus tidak menolak pada waktu Petrus mengatakan engkau adalah Mesias dan anak Allah. Yang lebih penting lagi saya kira ialah bahwa tampak sekali Yesus menghayati hubungannya dengan Allah sebagai hubungan yang istimewa seorang anak dengan Bapa. Karena itu dalam Injil Markus bab 14 ayat 36 Yesus menyapa Allah sebagai Aba, ya, suatu sapaan unik di Palestina pada abad itu yang mengungkapkan suatu hubungan istimewa dengan Allah. Jadi dua sisi itu ya. Di satu pihak sekali lagi ya, tidak ada ayat di mana Yesus sendiri mengatakan aku adalah anak Allah. Di lain pihak, waktu Petrus mengatakan Yesus engkau adalah Mesias dan anak Allah, Yesus juga tidak menolak. Melainkan dia malah memuji Petrus. Sebaliknya, selain itu, relasi Yesus dengan Allah digambarkan sangat dekat seperti relasi antara anak dengan Allahnya. Bapanya, Allah dengan Bapanya. Karena itu ia menyebut Allahnya dengan Aba. Markus bab 14 ayat 36. Demikian pula dalam perkataan yang berasal dari Yesus sendiri, ia sering menggambarkan dirinya sebagai anak, meskipun tidak sendiri ya memakai istilah anak Allah itu ya. Ya, itu berkaitan dengan gelar anak Allah. Bagaimana dengan Mesias? Beberapa pihak yang menentang Yesus jelas mengira bahwa Yesus atau pengikut-pengikutnya mengklaim bahwa ia adalah Mesias ya. Seperti ya raja yang diurapi dari dinasti Daud yang akan menegakkan kerajaan bagi Israel sambil membebaskan mereka. Jadi banyak pihak orang lain yang mengira bahwa kiranya Yesus ini adalah memang sungguh-sungguh Mesias. Misalnya Imam Agung maupun Pilatus menanyakan hal ini dalam proses pengadilan. Dan memang Yesus akhirnya disalibkan dengan tuduhan tertulis dia adalah raja orang
Yahudi ya. Jadi banyak yang menganggap Yesus itu sebagai Mesias, seperti raja orang Yahudi. Pengikut-pengikutnya juga pada masa hidup Yesus sudah mengakuinya sebagai Mesias. Teks tadi seperti pengakuan Petrus itu ya. Waktu ditanya, Yesus bertanya, siapakah aku ini menurut kamu? Maka Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias dan anak Allah tadi ya. Juga sekali lagi waktu Petrus mengatakan itu, Yesus tidak secara tegas menyangkalnya. Sehingga gelar itu kemudian meluas pada masa gereja perdana ya. Jadi sekali lagi dalam cerita tentang Petrus itu, Markus 8, 29 sampai 33 itu juga ada pengakuan dari Petrus bahwa engkau adalah Mesias. Sekali lagi juga di sini memang bukan Yesus yang mengatakan aku adalah Mesias. Tetapi juga dia tidak menolak ketika Petrus mengatakan hal tersebut. Memang khususnya dalam Injil Markus, kita melihat beberapa kali cerita bahwa seringkali Yesus melarang murid-muridnya ya, untuk tidak menceritakan dia sebagai Mesias, tidak begitu senang dan lain sebagainya ya. Kiranya karena gambaran Mesias orang-orang pada waktu itu berbeda dengan Yesus sendiri sebagai Mesias ya. Gambaran orang pada waktu itu Mesias itu seperti raja yang datang dengan kekuasaan, akan mengalahkan dengan serdadu-serdadunya. Tapi Yesus itu Mesias tapi dengan arti yang berbeda ya. Karena itu dalam Injil Markus seringkali seperti disembunyikan gelar itu, atau Yesus sendiri tidak cenderung mengklaim. Tapi juga dia tidak menolak ya ketika dia disebut sebagai Mesias. Ya, itu berkaitan dengan anak Allah, sungguh manusia, dan juga Mesias. Satu lagi berkaitan dengan Yesus Kristus sebagai penyelamat. Nah, ini memang tadi kita sudah temukan di sejumlah teks juga disebut sebagai juru selamat, agak lain sifatnya dari dua gelar tadi ya. Dua gelar tadi bahwa dia sungguh Allah, sungguh manusia, itu gelar-gelar yang berkaitan dengan pribadi Yesus Kristus sendiri ya. Sekali lagi tentang Yesus sungguh manusia biasanya tidak banyak dipersoalkan. Tentang dia sungguh Allah, anak Allah itu banyak dipersoalkan, tapi tadi saya sudah coba tunjukkan bahwa dalam kitab suci ada cukup banyak teks yang menunjukkan bahwa pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi kedua gelar tersebut, Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, itu kan lebih menyangkut pribadi Yesus Kristus sendiri. Mengenai yang ketiga yang ini, bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat, ini lebih menyangkut relasi atau relevansi Yesus Kristus dengan kita manusia. Kalau bertanya siapa Yesus Kristus itu sebagai pribadi, hakikatnya dia adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Tapi kalau kita bertanya siapa Yesus Kristus bagi kita, bagi manusia, dalam hubungannya dengan manusia, kita mengatakan dia adalah penyelamat bagi kita ya. Tentu tidak terlepas. Dia tetap sungguh Allah, sungguh manusia juga, tapi terutama berkaitan dengan kita, dia adalah penyelamat. Nah, yang kiranya menarik untuk dilihat adalah dalam arti apa dan bagaimana sebenarnya secara konkret Yesus menyelamatkan kita. Kalau kita mengatakan dia penyelamat. Ternyata dalam kitab suci kita temukan ada cukup aneka gambaran yang berbeda-beda, yang saling memperkaya tentang Yesus Kristus sebagai penyelamat ini. Kalau kita bertanya, sebenarnya bagaimana ya Yesus Kristus itu menyelamatkan manusia? Dalam arti apa Yesus menyelamatkan manusia? Nah, ini saya kira dekat dengan tema BKSN tahun ini ya, yang sudah kalian bahas juga tentang Yesus Kristus sebagai sahabat ya. Dia dekat dengan orang yang sakit, orang yang miskin, atau orang yang menderita, lalu dia mengampuni dosa dan lain sebagainya ya. Itu saya kira lebih dekat ke arah
Yesus Kristus sebagai sahabat itu bisa dekat di sini, karena itu menunjukkan relasi Yesus Kristus dengan kita. Hanya sekarang dipakai istilah bahwa dia adalah, secara umum kita mengatakan dalam kredo, ia adalah sungguh Allah yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Yesus Kristus dalam arti itu kita sebut sebagai penyelamat, ya. Hanya pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana Yesus menyelamatkan kita itu? Dalam arti apa? Nah, kita menemukan dalam kitab suci ada berbagai macam gambaran tentang bagaimana Yesus Kristus menyelamatkan kita. Paling kurang, paling tidak ada 4 jenis lukisan tentang Yesus Kristus sebagai penyelamat itu. Kita akan melihat nanti, ya. Yang pertama, Yesus Kristus adalah penyelamat dalam arti demikian. Saya kira ini sering sekali kita dengarkan, ya, bahwa Yesus Kristus sengsara, mengalami sengsara dan wafat demi menebus dosa-dosa manusia. Nah, itu kita misalnya temukan dalam surat-surat Paulus dan juga Injil Markus. Yesus penyelamat. Bagaimana ia menyelamatkan kita? Ia menyelamatkan kita dengan menebus dosa-dosa kita melalui sengsara dan wafatnya. Atau kedua, juga kita temukan lukisan yang seperti ini, bahwa Yesus Kristus menyelamatkan kita oleh karena setelah dia bangkit, dia mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan bimbingan hidup kepada kita. Misalnya dalam sejumlah teks dari Injil Matius, Lukas, Kisah Para Rasul. Kita temukan juga dalam sejumlah teks kitab suci, Yesus Kristus itu menjadi penyelamat dalam arti atau karena dilukiskan di sana dia tampil sebagai pemenang berkat wafat dan kebangkitannya. Artinya dia mengalahkan musuh-musuh, yaitu setan, dosa, penguasa-penguasa, nanti lukisannya begitu, ya, dalam surat kepada jemaat di Kolose atau di Efesus, dan beberapa surat yang lain, dia mengalahkan setan-setan, kuasa-kuasa jahat. Karena itu dia menyelamatkan kita umat manusia. Dan yang keempat, Yesus Kristus adalah penyelamat dalam arti dia adalah Putra Allah tadi yang datang dari atas ke dunia, dia mewahyukan Bapa dan memberikan keselamatan bagi manusia, memberikan hidup yang kekal. Nanti kita akan lihat terutama dalam Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Nah, itu kurang lebih 4 gambaran, ya, tentang yang kita bisa lihat. Mungkin ada gambaran lain, tapi ini kiranya yang paling penting dan sering kita dengar. Kalau kita mengatakan Yesus ini adalah penyelamat bagi umat manusia, maka kurang lebih ada gambaran seperti itu dalam kitab suci yang kita temukan, bahwa dia menyelamatkan dengan cara seperti ini dan seperti itu dan lain sebagainya. Sekali lagi, gelar Yesus sungguh Allah sungguh manusia itu lebih menyangkut pribadi Yesus sendiri. Gelar bahwa dia adalah penyelamat itu lebih menyangkut relasinya dengan kita sebagai manusia. Dia tentu menyelamatkan kita. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama tadi, kita temukan di dalam kitab suci gambaran tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan kita melalui sengsara dan wafatnya untuk menebus dosa manusia. Pemahamannya adalah seperti itu, ya. Yesus wafat demi kepentingan manusia, dia menanggung untuknya pengadilan atas dosa-dosa manusia. Misalnya dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 8. Dikatakan demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Yesus menyelamatkan kita dengan cara seperti itu. Dia telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma bab 5 ayat 8. Atau misalnya 1 Korintus bab 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena atau demi dosa-dosa kita
sesuai dengan kitab suci. Nah, itu juga gambaran tentang bagaimana kalau kita bertanya Yesus Kristus itu menyelamatkan kita. Ialah bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Atau dalam Injil Markus, bab 10 ayat 45, dikatakan bahwa karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini juga ya model yang melukiskan bahwa Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan itu tadi, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus adalah penyelamat karena ia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi manusia, bagi kita, ya. Atau juga dalam Injil Markus bab 14 ayat 24, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi darah perjanjian Yesus ya yang ditumpahkan bagi kita demi keselamatan kita sebagai manusia. Atau satu lagi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ini juga Yesus Kristus menyelamatkan kita. Caranya bagaimana? Dengan menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat. Menebus melalui sengsara dan wafatnya. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi, kurang lebih kita bisa simpulkan di sini bahwa Yesus Kristus adalah sebagai penyelamat, dia dilukiskan sebagai Mesias yang menderita, yang dipilih oleh Allah, yang rendah, yang rela menanggung akibat dosa demi keselamatan manusia. Khususnya di sini memang yang penting adalah sengsara dan wafat Yesus ya, terutama kita kenakan pada hari Jumat Agung. Sengsara dan wafat Yesus memiliki makna demi manusia, demi menebus dosa-dosa manusia. Ya, itu tadi model yang pertama yang kita miliki ketika bertanya tentang bagaimana Yesus menyelamatkan kita. Yang kedua, lebih menekankan, ya ini semua berkaitan, tapi ada aspek yang lebih ditekankan ya. Yang kedua itu kita temukan sejumlah teks yang melukiskan bahwa kenapa kok bisa Yesus menyelamatkan kita, lebih dalam arti ini, bahwa Yesus Kristus itu, dia setelah bangkit, mengampuni, atau bahkan seluruh hidupnya juga ya, dalam hidupnya dan setelah dia bangkit, dia mengampuni dosa kita dan memberikan bimbingan hidup untuk kita. Dengan cara itu, ia menyelamatkan kita manusia. Kita sudah berdosa, tetapi Yesus mengampuni. Kalau yang tadi kan lebih dengan cara dia menjadi tebusan ya. Dengan sengsara dan wafatnya, dia menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Kalau di sini lebih tekanannya Yesus sendiri mengampuni dosa-dosa kita. Dia setia memenuhi janji-janjinya karena dia adalah Emmanuel yang berarti Allah yang menyertai kita. Mungkin salah satu yang paling jelas kalau kita mengertinya demikian ya, bahwa Yesus menyelamatkan kita dengan mengampuni dosa-dosa kita dan melepaskan kita dari cengkeraman dosa ya. Kiranya kita tahu bahwa Rasul, sebagai contoh ini ya, Rasul Paulus itu salah seorang tokoh yang sangat banyak merefleksikan tentang dosa dan membayangkannya sebagai kekuatan yang sungguh-sungguh mencengkeram manusia ya, atau mencengkeram dirinya sendiri. Paulus mengalami bahwa kuasa dosa itu begitu kuat menguasai dia ya,
Saya lupa sekarang, ada ayat mengatakan kan dia ingin berbuat ini tapi justru berbuat yang sebaliknya. Ingin buat baik tapi seringkali justru berbuat yang sebaliknya. Melukiskan betapa besarnya kuasa dosa itu mencengkeram manusia. Nah, Yesus Kristus menyelamatkan kita, artinya dia membebaskan manusia dari cengkeraman dosa itu. Ini ya kata Paulus tentang kuasa dosa yang besar itu bagi dia. Dia seperti tidak mampu ya keluar dari bujukan dosa itu. Roma bab 7 ayat 19 sampai 20. Misalnya dia mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku. Nah, ini Paulus melukiskan betapa manusia atau dirinya sendiri sudah begitu dikuasai dosa. Tidak tahu lagi caranya bagaimana bisa keluar dari belenggu dosa itu. Ingin berbuat yang baik, tetapi yang dibuat selalu justru yang jahat. Bukan apa yang kukehendaki, yaitu yang baik, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat. Nah, itu saya kira juga sedikit banyak pengalaman kita juga ya. Seringkali kita ingin berbuat baik, mempunyai niat-niat yang baik, tapi justru sering membuat yang sebaliknya. Bagaimana bisa keluar dari jebakan dosa ini? Paulus mengatakan demikian, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itulah Yesus Kristus menyelamatkan kita oleh karena dia mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari belenggu atau perbudakan dosa. Jadi Paulus seperti putus asa, nggak bisa keluar dari dosa, tapi kemudian dibebaskan oleh Yesus Kristus. Atau dalam Injil, sejumlah Injil Matius dan Lukas, kita mendengarkan sejumlah kisah atau cerita di mana Tuhan yang telah dibangkitkan dan ditinggikan tetap hadir di tengah jemaat dan menganugerahkan pengampunan dosa ya. Kisah-kisah penampakan ya yang melukiskan Yesus Kristus yang sudah bangkit, ternyata juga dia menampakkan diri dan khususnya mengampuni dosa-dosa murid-murid ya. Kita tahu kan waktu Yesus disalib, murid-murid berkhianat ya. Tidak ada yang setia, melarikan diri. Tetapi ternyata Yesus Kristus setelah dia bangkit, dia justru mencari lagi murid-muridnya dan memaafkan mereka, mengampuni dosa mereka dan bahkan kemudian mengutus mereka ya untuk menjadi rasul-rasul utusan dia ya. Itulah artinya Yesus Kristus penyelamat. Dia penyelamat karena dia mengampuni dosa-dosa kita. Seperti dia mengampuni dosa-dosa para murid. Demikian juga ia adalah penyelamat oleh karena dia memberikan bimbingan kepada kita untuk hidup. Seperti juga dia memberikan bimbingan kepada murid-muridnya dalam berbagai macam ajaran. Khotbah di bukit, khotbah di padang, dan lain sebagainya. Nah, ini makna yang kedua. Yesus Kristus penyelamat karena dia mengampuni dosa-dosa kita. Kita manusia sebaliknya diselamatkan asal kita percaya dan karena itu diampuni dosa-dosa. Sekaligus seperti Paulus, kita dilepaskan ya dari kuasa atau perbudakan dosa. Memang kita masih mengalami juga ya, kadang ingin berbuat baik tapi kemudian jatuh pada yang sebaliknya, tapi paling tidak berkat Kristus kita sudah bisa juga mengalahkan belenggu dosa itu. Seringkali kita juga berhasil lah. Meskipun ada godaan-godaan ini, kita juga bisa mengalahkan godaan-godaan dosa itu dan justru melakukan memang hal yang baik. Itu berkat karya keselamatan dari Kristus. Kita lalu harus hidup secara baru sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Karena kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Sekali lagi itu maksudnya ya, Yesus membebaskan seperti Paulus tadi ya bingung
sebenarnya putus asa juga bagaimana caranya keluar dari dosa ini, tapi kemudian dibebaskan oleh Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, gambaran yang ketiga yang kita temukan tentang Yesus Kristus sebagai penyelamat adalah ternyata dalam kitab suci kita temukan juga gambaran tentang Yesus yang tampil sebagai pemenang berkat wafat dan kebangkitannya, pemenang dalam arti bahwa ia mengalahkan musuh-musuh, setan-setan, kuasa-kuasa jahat ya. Khususnya itu kita bisa lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan Efesus terutama ya, dua itu. Tapi juga Timotius kepada Titus, lalu surat 1 Petrus, Ibrani dan Wahyu. Jadi di sana kita temukan gambaran-gambaran tentang Yesus yang tampil sebagai pemenang musuh-musuhnya itu tadi, kuasa jahat, setan, iblis ya, berkat wafat dan kebangkitannya. Di sini yang ditekankan unsur keilahian Yesus ya. Dia sudah ada sejak kekal, lalu dia datang ke dunia, mewakili dan menghadirkan Allah untuk menyelamatkan dan berhasil menang untuk seluruh umat manusia. Jadi lebih mendapat tekanan dimensi keilahian Yesus, sehingga dia bisa mengalahkan kuasa-kuasa jahat itu ya. Jadi dia ditampilkan sebagai tokoh yang mewahyukan Allah, sebagai gambar dari Allah yang tidak kelihatan, yang membawa keselamatan. Dan berkat salib dan kebangkitan, Kristus adalah pemenang atas dosa, kematian, dan segala kuasa kosmis. Jadi penguasa-penguasa, roh-roh jahat yang memusuhi manusia. Ini yang model ketiga ini. Yesus Kristus penyelamat karena dia sederhananya tampil mengalahkan setan-setan ya. Misalnya Kolose bab 1, 19-20. Dialah permulaan yang sulung dari antara orang-orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam dia, dan melalui dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salibnya ya. Yesus Kristus penyelamat karena dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya ya, baik yang di bumi maupun yang ada di surga. Jadi semua macam kekuatan-kekuatan, atau mungkin lebih jelas ini. Kolose bab 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 15. Ia ini Yesus Kristus. Dia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini tentu saja penguasa pemerintah bukan penguasa politik ya, tetapi lebih kuasa-kuasa alam. Roh-roh jahat dan sebagainya itu ya, itu dikalahkan semua oleh Yesus Kristus. Tentu saja kita ingat juga ya bahwa dalam kitab suci, khususnya dalam Injil, ada banyak kisah di mana Yesus mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Ya. Itu juga menarik ya, dalam Perjanjian Baru, kitab suci, tidak pernah ada satupun cerita bahwa Yesus Kristus kalah berhadapan dengan roh-roh jahat itu. Atau kalau dirumuskan secara lain, apapun yang dikatakan Yesus pasti diikuti oleh kuasa-kuasa jahat itu. Itu juga menarik ya. Memang kalau melihat, kalau Yesus mengatakan kepada roh jahat ini, keluar dari orang itu, keluar dia ya. Masuk ke babi-babi, masuk ya. Tapi juga alam, kuasa alam itu taat juga pada Yesus. Ketika angin ribut, murid-murid gelisah dan lain sebagainya, Yesus mengatakan diam, maka tenang juga kuasa alam itu ya. Yang tidak taat pada Yesus adalah manusia ya. Murid-murid disuruh berdoa malah tidur ya. Tetapi kalau Yesus berhadapan dengan kuasa-kuasa jahat, selalu dia memakai wibawanya dan kuasanya, dan memang semua ikut dan takluk ya, dan taat. Juga kuasa-kuasa alam ya.
Nah, itulah juga unsur lain dari iman kita akan Yesus Kristus sebagai penyelamat, bahwa dia memang digambarkan berkuasa memenang atas berbagai macam kuasa-kuasa jahat itu. Jadi orang Kristiani, orang yang beriman pada Yesus Kristus sebenarnya tidak pernah boleh takut lagi ya pada kuasa-kuasa jahat apapun itu ya, roh-roh, setan dan lain sebagainya ya, karena semua itu sudah takluk di hadapan Yesus. Maka orang beriman yang masih takut, nah itu berarti mungkin imannya masih belum sungguh-sungguh kuat. Kita seharusnya pasti akan menang juga kalau bersama-sama dengan Yesus. Ya, ini yang ketiga tadi ya, aspek Yesus sebagai penyelamat dalam artian bahwa dia juga mengalahkan kuasa-kuasa. Yang keempat, kita juga menemukan gambaran bahwa Yesus Kristus itu penyelamat dalam arti dia itu putra yang datang dari atas ke dunia, mewahyukan Bapa dan menghantar keselamatan, atau nanti sering dipakai istilah memberikan hidup yang kekal bagi manusia. Khususnya ini kita temukan dalam Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes ya. Yesus menyelamatkan, kalau nomor 3 tadi, Yesus menyelamatkan dalam arti bahwa dia mengalahkan kuasa-kuasa roh jahat. Kalau ini lebih Yesus menyelamatkan dalam arti dia nanti memperkenalkan Allah Bapa dan juga memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia. Dalam arti itulah ya, dia menyelamatkan manusia. Jadi di sini gambarannya Yesus Kristus adalah putra yang datang dari atas ke dunia, mewahyukan Bapa dan mengantar keselamatan bagi manusia. Karya keselamatan Yesus adalah memperkenalkan diri Allah dan sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai pengantara. Karena dia sendiri adalah juga putra Allah, maka dia bisa memperkenalkan diri Allah, mempertemukan Allah yang tidak kelihatan itu dengan manusia sebagai pengantara. Kita sudah melihat ayat misalnya tadi ya, dalam Injil Yohanes dikatakan tentang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 2. Nah, ini sekarang ya. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dan di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, ini rumusan lain. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Yesus Kristus penyelamat bagi kita karena dia menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Salah satu rumusannya, karena dia membawa terang, membawa hidup, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Firman itu telah menjadi manusia, jadi tadi firman yang tinggal bersama Bapa, menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu juga, Yesus Kristus menjadi penyelamat karena dia memberikan kepada kita kasih karunia. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah, dia menyelamatkan kita dengan cara menyatakan Allah. Nah, ini gambaran lain sebagai gembala ya dalam Injil Yohanes. Yesus adalah penyelamat karena dia memberikan hidupnya bagi domba-dombanya ya. Dan ini nanti yang paling penting saya kira, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa
dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sebagai Kristus yang bangkit dan mulia, Kristus memberikan hidup pada mereka yang percaya kepadanya. Kehidupan kekal adalah anugerah bagi kaum beriman yang sudah mulai sekarang. Sejak dari misalnya dalam Yohanes bab 5 ayat 24. Nah, ini khususnya ya. Teks yang paling penting untuk model yang keempat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Ini artinya yang keempat ini. Yesus menyelamatkan kita. Artinya apa? Artinya Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Meskipun kita masih di dunia ini, Yesus Kristus memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kalau kita menyebut Dia sebagai penyelamat, maka itu artinya bahwa Dia memberikan pada kita hidup yang kekal. Yohanes bab 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, itulah arti dari Yesus Kristus sebagai penyelamat dalam arti yang keempat ini. Yesus Kristus datang supaya kita mempunyai hidup. Atau tadi bahasanya supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Secara singkat, model yang keempat ini dikatakan demikian, bahwa firman Allah menjadi manusia, supaya manusia diilahikan. Itu bahasa lain dari rumusan bahwa Yesus memberikan kepada kita hidup yang kekal. Jadi firman Allah, itu yang ilahi, menjadi manusia, memberi kita hidup yang kekal. Dengan rumusan lain, dikatakan firman Allah menjadi manusia, supaya manusia diilahikan. Bukan dalam arti kita menjadi dewa atau menjadi malaikat, tapi bahwa kita diberi anugerah hidup yang kekal karena Putra Allah sudah menjadi manusia. Ya. Itu kita temukan terutama dalam Injil Yohanes, ya, yang sangat menekankan status ilahi Yesus yang membawa hidup yang kekal itu. Demikian juga surat-surat Yohanes menekankan kemanusiaan Yesus dan bahwa Yesus melaksanakan mewujudkan apa yang diajarkannya itu. Ya, itulah kurang lebih sejumlah gambaran tentang kalau kita berbicara mengenai Yesus Kristus sebagai penyelamat. Saya rangkum sekali lagi untuk supaya kita ada gambaran keseluruhan. Ini 4 model gambaran ya, kalau kita mengatakan Yesus Kristus sebagai penyelamat. Model yang pertama sekali lagi adalah Yesus Kristus menjadi penyelamat karena Dia melalui sengsara dan wafatnya menebus dosa manusia. Kita temukan terutama dalam surat-surat Paulus dan Injil Markus. Sengsara dan wafat, dan kemudian hutang dosa kita seringkali dikatakan begitu ya, dibayar atau ditebus. Paling kentara ini kalau kita liturgi di hari Jumat Agung. Lukisan yang kedua adalah Yesus Kristus itu penyelamat dalam arti bahwa Dia mengampuni dosa-dosa kita, ya, membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberi bimbingan hidup. Lalu yang ketiga, Yesus adalah penyelamat dalam artian memang Dia pemenang, artinya Dia mengalahkan kuasa-kuasa jahat, setan-setan, penguasa-penguasa alam, dan lain sebagainya, ya, berkat wafat dan kebangkitannya. Itu yang model ketiga. Dan yang keempat, Yesus Kristus menyelamatkan karena Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ya, itu yang sudah coba kita lihat berkaitan dengan Yesus Kristus sebagai penyelamat. Ya, maka kembali lagi saya coba menyampaikan dalam kesempatan ini ketika bicara tentang gelar-gelar Yesus, maka yang saya maksudkan ini ya, yang sering kita ulangi dalam kredo kita ya, dalam aku percaya dalam Ekaristi itu bahwa
pengakuan bahwa dia adalah sungguh anak Allah dan sungguh manusia, tapi juga dia sekaligus adalah Mesias dan penyelamat bagi manusia. Ya, itulah gelar-gelar yang mungkin paling penting berkaitan dengan kredo atau iman kita. Pernyataan bahwa dia sungguh Allah, sungguh manusia, itu lebih menyangkut diri Yesus Kristus sendiri. Gelar bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat, itu menyangkut relasi Yesus Kristus dengan kita, manusia. Ya, sekarang juga karena ada ekologi dan sebagainya, maka berkaitan dengan ciptaan juga, ya, berkaitan dengan ciptaan. Sungguh Allah, sungguh manusia menyangkut pribadi Yesus, penyelamat menyangkut relasinya dengan kita. Tentu keduanya ini berkaitan erat, ya. Nah, ini saya sampaikan tentang sungguh Allah, sungguh manusia ini dan penyelamat, ya. Maksudnya demikian, berkaitan erat itu, kalau Yesus Kristus tidak sungguh Allah, tidak sungguh ilahi, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita manusia, ya? Tentu tidak mungkin. Kalau dia hanya manusia biasa saja, seperti kita, kiranya dia juga tidak bisa menyelamatkan kita. Itulah pentingnya iman kita bahwa Yesus Kristus sungguh Allah. Karena dengan demikian memang betul bahwa kemudian dia bisa menyelamatkan kita, seperti coba kita lukiskan dalam 4 gambaran itu. Sebaliknya juga, kalau Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia, maka sebenarnya keselamatan dari Allah belum bisa sungguh kita alami, ya. Lalu manusia itu belum berjumpa dengan Dia yang ilahi, belum pernah masuk dalam sejarah, ya. Allah masih di surga, tidak kelihatannya. Seandainya Yesus Kristus ini tidak sungguh-sungguh manusia, berarti keselamatan dari Allah itu belum sungguh-sungguh bisa dialami oleh manusia dan belum sungguh-sungguh sampai kepada kita. Maka penting sekali iman kita itu semua ini, ya. Sekaligus dia sungguh Allah, sekaligus dia sungguh manusia, dan karena itu dia bisa menjadi penyelamat bagi kita. Kalau dia tidak Allah, nggak bisa menyelamatkan kita. Kalau dia tidak sungguh-sungguh manusia, keselamatan belum sungguh-sungguh sampai kepada kita manusia. Tapi itulah keagungan iman kita, dua-duanya, sungguh Allah, sungguh manusia, sehingga dia bisa menjadi penyelamat bagi kita manusia, ya. Sekali lagi dalam sejarah memang aspek sungguh manusia umumnya tidak terlalu dipersoalkan. Yang lebih dipersoalkan adalah aspek ilahi atau sungguh Allah itu. Ya, saya kira demikian bahan yang saya siapkan. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Ya, baik, Bapak Uskup, terima kasih untuk paparannya yang sungguh mendalam mengenai gelar Yesus, sungguh Allah, sungguh manusia, yang pada malam hari ini kita sama-sama sudah mendengarkan pengajaran dari Bapak Uskup. Di chatbox sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kalau boleh saya yang mau tanya duluan nih. Ya. Tadi Bapak Uskup sempat menyebutkan bahwa dari Yesus sendiri ada sisi kemanusiaannya, di mana dia ada sempat salah sebut antara Imam Abiatar, padahal di situ sebenarnya adalah Ahimelek gitu. Nah ini kalau boleh kira-kira sebetulnya yang salah ini Yesusnya, atau mungkin yang apakah bukan dari penulis Injilnya gitu ya, Bapak Uskup? Ya, memang yang menulis Injil itu memang bukan Yesus Kristus, ya. Ya. Ya, artinya penginjilnya yang menulis tentang Yesus, begitu, ya. Ya. Tetapi memang yang disampaikan penginjil itu kan tentang Yesus Kristus. Jadi dibayangkan bahwa waktu Yesus itulah yang terjadi, katakanlah demikian, ya. Jadi kita tidak punya sumber yang lain untuk mengecek lagi, tetapi kalau digambarkan oleh misalnya penginjil Markus, begitu, ya, kan menggambarkan Yesus seperti itu. Kalau dia menggambarkan Yesus seperti itu, kiranya memang juga menunjukkan bahwa bagi dia Yesus Kristus memang sungguh-sungguh manusia juga, begitu, ya.
Mungkin lebih dari dalam arti itu ya. Iya. Untuk menunjukkan kemanusiaannya itu ya, memang ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Uskup. Wah, mungkin kita langsung ke chat box saja, Bapak Uskup. Ada pertanyaan, apa perbedaan makna Tuhan dan Allah? Dan mengapa Yesus tidak disebut Allah Yesus, tetapi Tuhan Yesus, Allah Putra? Hmm. Ya, kalau Tuhan dan Allah itu memang Tuhan itu kan gelar ya. Hmm. Kalau Allah itu kan seperti nama diri. Ya, misalnya Allah itu berarti yang ilahi, yang menciptakan dunia, yang menyelamatkan kita, dia yang ilahi, bukan manusia kan dia ya. Karena itu karena dia yang ilahi, yang menciptakan kita, kita menyembah dia, kita menghormati dia, karena itu kita sebut dia sebagai Tuhan, Lord kan begitu ya. Bandingannya seperti kalau kita menyebut orang yang kita hormati kan, Tuan Soeharto misalnya begitu ya. Soeharto itu nama diri, sedangkan Tuhan itu gelar penghormatan. Itulah Tuhan Allah dalam arti itu. Allah itu pribadi yang ilahi itu, karena dia maha besar, karena dia ilahi, maka kita sebut dia Tuhan ya. Seperti juga tadi itu misalnya, Soeharto orangnya kan, Ya. tapi karena dia presiden dan sebagainya penguasa, maka kita panggil dia Tuan Soeharto. Jadi Tuhan dan Allah itu bedanya di situ. Kalau Allah itu Deus kalau bahasa Latin ya, Tuhan itu Dominus, Dominus lebih gelar kehormatan kan, kepada orang yang kita hormati kita sebut dia Tuan kan, begitu. Sedangkan kalau Allah seperti nama diri kita ya, kita ini, saya punya nama tersendiri, tapi ya tergantung tadi ya, kalau Pak Soeharto ini kita hormati, maka kita sebut dia Tuhan. Nah, Allah ini kan yang tertinggi. Lalu kita menyebut Tuhan Allah. Maksudnya dalam arti itu. Mengapa Yesus tidak disebut Allah Yesus, tetapi Tuhan Yesus, Allah Putra? Ya, juga dalam arti itu, kita sebut dia Tuhan Yesus, karena Yesus ini kan kita hormati. Kita sembah bahkan ya, maka juga kita sebut dia Tuhan. Begitu ya, dan karena dia adalah Putra Allah, maka kita menyebut dia juga Tuhan, begitu ya. Kalau memang ada kaitannya juga dengan budaya orang Yahudi, karena mereka itu saking hormatnya pada Allah, mereka tidak berani menyebut nama diri Allah ya. Maka kalau ketemu dengan Allah yang disebut adalah Tuhan begitu ya. Gelarnya itu yang dihormati itu. Jadi sekali lagi Tuhan lebih menunjuk kepada sapaan penghormatan. Allah itulah jati dirinya. Ya. Ya. Begitu. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Bapak Uskup tadi dikatakan bahwa Yesus tidak pernah menyatakan dirinya secara langsung adalah anak Allah atau Tuhan. Lalu bagaimana menurut Bapak Uskup ayat dari Yohanes 10 ayat 30? Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, ini memang bisa jadi perlu kajian yang lebih rinci, tapi kurang lebih begini maksudnya ya, bahwa kiranya ini menurut penelitian para ahli selama hidupnya sendiri ya, jadi sebelum kebangkitan, waktu Yesus hidup di Palestina waktu itu, menurut penelitian para ahli kitab suci itu Yesus tidak kita temukan secara eksplisit mengatakan aku adalah anak Allah begitu ya.
Tapi yang kita temukan adalah pengakuan orang lain tentang Yesus Kristus, pengakuan iman, begitu ya. Seperti Thomas tadi ya, dia Tuhanku dan Allahku dan sebagainya. Nah, ayat-ayat yang disebut ini kan juga sepertinya menunjuk kepada, meskipun Yohanes 10:30 ini ya, Yohanes 6 ayat 44 ini juga tidak disebutkan. Di situ juga Yesus tidak mengatakan, ya, aku adalah anak Allah ya. Tapi kan cukup dekat itu ya, karena di sana dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan kemudian dikatakan juga bahwa tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Nah, ini kiranya lebih menunjukkan pengakuan iman setelah kebangkitan Yesus. Jadi tidak menunjuk pada waktu Yesus masih hidup di Palestina sebelum dia sengsara dan wafat. Itu kurang lebih sedikit perbedaannya. Tapi sekali lagi yang penting untuk kita adalah itu ya. Kalaupun misalnya ya dalam hidup Yesus sendiri di Palestina sebelum kebangkitannya Yesus tidak pernah eksplisit mengatakan aku adalah anak Allah, tapi juga dia tidak menolak ya ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias dan anak Allah. Malah memuji ya. Begitu ya, kalaupun dia tidak sampai eksplisit katakan itu, tapi juga dia tidak. Ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias dan anak Allah, kan Yesus tidak mengatakan kamu keliru. Tapi Yesus justru memuji Petrus. Ya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya adalah Yesus sebagai Allah dan manusia, apakah saat Yesus sebagai manusia, Yesus tidak bisa memakai kealahannya secara bersamaan? Karena Yesus juga mengalami ketidaktahuan, kesedihan, dan ketakutan. Yesus sebagai Allah dan manusia ya. Apakah saat Yesus sebagai manusia, Yesus tidak bisa memakai kealahannya secara bersamaan? Karena Yesus juga mengalami ketidaktahuan, kesedihan, dan ketakutan. Ya, apakah sebagai manusia tidak bisa memakai kealahannya secara bersamaan? Nah, saya nggak tahu ini. Tapi yang paling bagus saya kira kita lihat teks ketika Yesus disalib itu ya. Di satu pihak dia mengatakan kalau bisa piala ini berlalu daripadaku. Tapi sekaligus dia kemudian mengatakan jadilah kehendakmu dan bukan jadilah seturut kehendakmu dan bukan seturut kehendakku. Jadi dua sisi itu memang ya kita terikat oleh waktu ya. Jadi sepertinya ada jeda ya. Tapi kan itu langsung bersambungan. Jadi dua-duanya tidak terpisahkan dalam diri Yesus, tapi juga tidak tercampur. Ada unsur keilahian, ada unsur kemanusiaan. Ada saat-saat di mana kelihatan bahwa Yesus itu manusia yang punya keterbatasan, pada sisi yang lain mungkin lebih menonjol kemanusiaannya. Jadi bagaimana itu bersatu kita juga misteri, tetapi dua-duanya ada dalam diri Yesus Kristus. Ya, begitu. Ya, baik. Berikutnya pertanyaan, seperti Santo Ignatius sampai dapat mengatakan menemukan Tuhan dalam segala. Apakah Santo Ignatius dapat mengatakan hal tersebut karena dapat benar-benar memahami dan mengalami dengan mendalam 4 hal, sungguh Allah, sungguh manusia, Mesias, dan penyelamat? Nah, ini harus tanya pada Santo Ignatius ya. Tapi memang itu ciri dari orang yang biasanya disebut mistikus, orang yang punya relasi yang dekat dengan Allah ya. Sehingga karena relasinya yang erat sekali dengan Allah, itu dia bisa bertemu atau mengalami kehadiran Tuhan di dalam segala macam peristiwa ya. Saya tidak yakin apakah Santo Ignatius akan berkaitan dengan 4 ini secara langsung, katakanlah demikian ya. Artinya sebagai rumusan ya. Tapi kiranya dalam pengalaman itu Santo Ignatius kiranya mengalami ya bahwa
Yesus itu memang sungguh Allah, paling tidak, dan dia penyelamat juga ya, dan sungguh manusia. Tentu Ignatius juga tahu ya bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh manusia. Jadi nggak tahu bagaimana pengalaman Ignatius sendiri, tapi kiranya bisa mencakup hal-hal tersebut ya. Kalau dikatakan dia menemukan Tuhan dalam segala sesuatu, atau lebih menyangkut Yesus Kristus ini ya. Kalau menyangkut Yesus Kristus memang empat-empatnya itu masuk ya. Tapi kalau menemukan Tuhan lebih dalam arti Allah Tritunggal, lalu maksudnya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ignatius mengatakan menemukan Tuhan dalam segala itu mungkin lebih menyangkut ke Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau empat hal tadi lebih khusus menyangkut Yesus Kristus saja ya. Bahwa dia sungguh Allah, sungguh manusia, dan Mesias dan penyelamat. Jadi ini lebih menyangkut Yesus Kristus, yang empat hal tadi ya. Kan Roh Kudus kita nggak sebut dia Mesias. Kalau menyangkut Allah, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Tapi kalau menyangkut Yesus Kristus, empat hal ini berkaitan dengan Yesus Kristus. Ya. Ya, baik. Di chatbox belum ada yang menulis pertanyaan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya langsung karena kesulitan menulis di chatbox, boleh silakan raise hand. Ibu Bapak. Iya, Pak Wisnu ya. Pak Wisnu, silakan Pak Wisnu. Baik. Selamat malam, Pak Monsinyur. Malam. Sudah lama sekali nggak bertemu sejak Romo Narto waktu itu ya, kami memanggilnya, mengajari kami tentang sakramen di Ya. KPK Tangerang. Bapak Monsinyur, Tuhan di dalam Injil-Injil yang ditulis oleh para penginjil itu sering menggunakan istilah anak manusia. Anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua, kepada para imam, dan akan disalibkan atau ditinggikan, kemudian bangkit, dan seterusnya. Sebenarnya arti dari anak manusia itu apa ya, Bapak? Ya. Memang itu istilah yang khusus yang kita nggak terlalu perdalam pada kesempatan ini, tapi memang itu sering muncul ya, anak manusia. Anak manusia memang di satu pihak memang lebih katakanlah lebih dekat kaitannya dengan manusia, menunjuk pada kemanusiaan Yesus, tapi itu berasal dari sebuah tradisi. Sebentar saya lihat sebentar, tradisi lukisan tersendiri tentang, karena gelar itu kan gelar dalam arti yang khusus ya. Anak manusia justru sering dipakai. Kalau anak Allah kan tadi kita lihat tidak secara langsung ya. Yang justru sering dipakai oleh Yesus justru adalah beberapa kali lah paling tidak dia menyebut sebagai anak manusia ya. Itu bahkan muncul kurang lebih 80 kali dalam Injil-Injil ya. Dan itu dikatakan seringkali Yesus sendiri. Latar belakang dari gelar anak manusia itu ada dalam kitab Daniel, bab 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Yang datang ke hadapannya, diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja, dan lain sebagainya. Jadi penglihatan katakanlah Daniel itu, Nabi Daniel itu ya, memang kemudian dari situlah lahir istilah anak manusia itu ya. Yesus memakai istilah itu kiranya dengan memahami misinya mirip dengan gambaran Daniel itu tentang seperti anak manusia yang oleh Allah diberi kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja di saat pengadilan terakhir. Jadi gelar itu lebih menunjuk kepada hal itu ya, anak manusia ini diberi kekuasaan oleh yang ilahi
khususnya berkaitan dengan nanti pengadilan terakhir. Nah, itu gelar anak manusia yang khas memang dipakai Yesus. Kemungkinan Yesus memakai itu dengan latar belakang dari kitab Daniel itu. Di sana ada tokoh tentang anak manusia yang dilukiskan begitu ya. Dia diberi kekuasaan sebagai raja sehingga segala orang, segala suku, bangsa dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Nah, kalau Yesus Kristus memakai gelar anak manusia itu untuk dirinya, kiranya juga dalam arti bahwa itu dia diberi kuasa oleh Allah, khususnya memang dikaitkan dengan saat pengadilan terakhir, kuasa untuk memberi pengampunan. Pengadilan ya. Ya. Begitu. Terima kasih, Bapak Monsinyur. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Ibu Bapak, ada yang ingin bertanya langsung lagi? Silakan. Saya Pak Teja ya. Ya, silakan, Bu Dani. Bapak Monsinyur, kalau untuk Yesus sebagai mempelai itu masuk ke yang mana ya? Dia menempatkan dirinya sebagai Allah atau sebagai manusia? Kalau dari kata-katanya sih mempelai menempatkan dirinya sebagai manusia. Tapi di sini kan mempelai itu untuk nanti kehidupan kekal begitu ya. Itu masuk di kemana atau dua-duanya? Ya, kalau Yesus sendiri memang selalu setelah dia menjadi manusia, maka memang dua-duanya ya. Kalau dia sebagai firman, sebelum menjadi manusia, dia disebut firman atau disebut sebagai anak biasanya ya. Kalau dalam relasinya dengan Bapa dan Roh Kudus, itu Yesus kan disebutnya sebagai firman atau juga sebagai anak Allah begitu kan, yang diutus. Jadi tidak dalam relasi itu dia nggak disebut mempelai. Dalam relasi antara Allah Bapa dengan Roh Kudus ya, Allah Tritunggal itu. Jadi kiranya tidak berkaitan dengan itu. Kalau sebagai gambaran apa ya namanya itu ya, tidak dalam arti harafiah saya kira mempelai itu ya. Itu di mana ya disebut begitu? Mungkin waktu contohnya di perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 bijaksana ya, itu kan mempelai gitu ya. Selalu untuk kehidupan kekal itu mempelai gitu. Kita menunggu sang mempelai gitu. Ya, mungkin itu lebih gambaran apa ya? Bukan gambaran harafiah pasti kan ya, mempelai bukan dalam arti seperti kita ini, tapi seperti tokoh yang memang apa ya, mencintai kita, yang dekat dengan kita, yang kita hormati dan lain sebagainya ya. Kalau gambaran tentang kehidupan kekal berarti memang dia sekaligus sungguh Allah sungguh manusia. Ya. Terima kasih. Iya, baik. Pak Teja. Iya, Bu Sani silakan. Iya, Monsinyur, ini kita sering juga mendengar tentang gembala baik dan murah hati. Nah, apakah itu juga merupakan salah satu gelar untuk Yesus ya, Monsinyur? Iya, ya pasti itu betul juga ya, gembala yang baik dan murah hati. Kalau ditempatkan dalam katakanlah 4 tadi, kiranya yang keempat tadi ya. Oh iya. Dia penyelamat dalam artian gembala yang memberikan hidupnya, menganugerahkan kehidupan kekal kepada kita. Jadi bisa, dan memang disebut begitu ya, gembala penyelamat sebagai gembala begitu ya, katakan demikian. Yang berarti adalah gembala yang memberikan hidupnya begitu ya, menyelamatkan. Ya, terima kasih Monsinyur. Ya. Ya, baik. Silakan Ibu Bapak, bisa ada yang ingin bertanya? Satu lagi boleh nggak sih? Ini kok jadi kita terus yang tanya ya.
Oke, Silakan Bu. saya hanya berpikir gini, kan masih banyak gelar-gelar yang lain ya Bapak Monsinyur. Kalau saya membaca buku mungkin kira-kira ada 35. Jadi ketika kita membaca gelar-gelar tersebut, kita kemudian harus berpikir bukan mengelompokkan dalam arti seperti matematika bahwa ini harus begini, ini harus begini, begitu. Tapi setidaknya itu jadi guidance gitu ya, bahwa ada 4 kelompok di mana Yesus kita sebut begitulah, katakan gitu ya. Kan banyak sekali tuh gelar-gelar yang lain gitu. Ya, ya. Memang ada banyak sekali ya gelar-gelar. Tadi itu yang saya bisa dia gembala, dia juga nabi, dia juga guru, ya. Kebanyakan itu berkaitan dengan relasinya dengan manusia ya. Berbagai macam aspek relasi. Jadi tetap satu aja ini tokohnya kan. Tapi dalam relasinya dengan manusia ada unsur bahwa dia adalah guru. Ada sisi lain dia menjadi gembala yang menuntun kita. Ada juga dia adalah nabi dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin lebih juga gambaran-gambaran konkret tentang bagaimana relasi Yesus Kristus dengan kita, atau bagaimana sebenarnya manusia mengalami Yesus Kristus itu. Tadi saya pakai istilah yang sangat umum, yaitu penyelamat ya. Untuk melukiskan secara umum bagaimana relasi Yesus Kristus dengan manusia. Dia adalah penyelamat. Tapi kan macam-macam itu. Caranya menyelamatkan tadi gambarannya dia ya mengajar, dia memberikan hidup dan lain sebagainya ya. Jadi unsur-unsur itu. Berbagai macam aspek relasi Yesus dengan manusia. Banyak sekali itu. Kalau menyangkut hakikat diri Yesus Kristus sendiri, itu disikat dengan dia sekaligus ilahi, sekaligus manusia. Itu menyangkut jati diri Yesus sendiri. Beda dengan kita ya, kalau kita kan manusia saja. Dia sekaligus ilahi, sekaligus manusia. Nah, dalam relasinya dengan manusia, itu banyak sekali corak-corak relasinya itu ya, sehingga kemudian dia mendapat aneka macam gelar itu. Mesias, nabi, guru, gembala, dan lain sebagainya, itu menunjukkan macam-macam jenis relasi Yesus dengan manusia. Kalau mau diambil satu secara umum, mungkin tadi itu, dia menyelamatkan kita. Mungkin kurang lebih begitu tuh. Ya. Ya, baik. Ada pertanyaan dari chatbox, bagaimana dengan gelar lokal, misalnya Gusti? Ya. Gusti ini kan sejajar dengan Tuhan sebenarnya. Gusti Allah, misalnya begitu ya. Sejajar dengan Tuhan Allah. Jadi selalu harus dibedakan antara yang disebut nama diri kita sendiri dan gelar. Tuhan Allah. Allah itu menyangkut diri Allah itu sendiri ya. Tuhan itu gelar penghormatannya yang kita berikan kepada tokoh yang kita hormati. Maka kita kalau yang dimaksud dengan Gusti, saya kira ini dipakai juga saya kira di Jawa ya, Gusti Allah. Artinya menyangkut mengenai Allah itu, tapi karena kita hormati, maka kita sebut juga Gusti, kita beri gelar sapaan kehormatan. Tuan, ini kalau dalam rangka manusia ya, Tuan Soeharto misalnya begitu ya, Tuan Soekarno. Atau kalau dalam gelar yang lain, Bung Hatta, Bung Karno. Bung ini kan lebih sapaan gelar begitu ya. Karno nama diri begitu. Ya, baik. Ada pertanyaan di chatbox lagi mengenai Yohanes 8 ayat 58. Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham
ada, aku sudah ada gitu kali ya. Apakah ini bisa dianggap sebuah pernyataan langsung bahwa pernyataan langsung Yesus bahwa dia sungguh Allah? Ya, kalau dia mengatakan sebelum Abraham aku sudah ada, tentu maksudnya bukan bahwa dia sebagai manusia Yesus ya, tapi lebih menunjuk pada kehidupannya sejak kekal sebelum menjadi manusia. Kalau mengatakan bahwa sebelum Abraham sudah jadi, itu kiranya menunjuk pada dia sebagai firman, dia sebagai anak Allah sebelum menjadi manusia ya. Kiranya memang menunjuk ke sana pemahamannya ya, bahwa kalau Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham aku sudah ada, maka aku itu bukan menunjuk pada kemanusiaan Yesus yang hidup di Palestina ya pada tahun itu dan lahir dan sebagainya, tapi menunjuk kepada dia sebagai firman Allah, begitu ya. Ya. Ya, baik. Waktu sudah menunjukkan 18.45, tapi mungkin kalau ada satu atau dua orang penanya lagi. Ya, Monsinyur, mungkin soal penyebutan Tuhan, mungkin kita kalau di Alkitab bahasa Indonesia, penyebutan Tuhan ini bisa ada Tuhan yang semuanya huruf kapital, tapi ada juga yang Tuhan hanya T-nya saja yang besar ya, Monsinyur ya. Nah, di sini Tuhan mungkin yang melekat kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan yang T-nya besar ya. Bukan yang semua kapital ya. Monsinyur ya. Ya. Itu ada satu lagi di chat ya. Oh, ada. Ya. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada Injil Yohanes 1 ayat 29 juga merupakan gelar Yesus. Ini maksudnya gimana ya? Iya, tentu saja. Itu juga memang merupakan gelar Yesus juga ya. Salah satu gelar juga yang bahwa dia disebut sebagai anak domba Allah kan. Tentu itu juga gelar Yesus yang menghapus dosa dunia. Tapi juga saya kira ini menyangkut gelar dia dalam relasinya dengan manusia yang tadi menghapus dosa dunia itu ya. Kiranya menyangkut kalau dari 4 tadi, yang pertama tadi ya, yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Betul juga, itu juga termasuk dalam gelar Yesus ya. Baik, Pak Kris, silakan Pak. Terima kasih Pak Teja. Monsinyur, saya mau bertanya kaitannya gelar pada Yesus ini dalam hubungannya terhadap bagaimana manusia dari sejak perjanjian lama sampai zaman modern ini mendefinisikan atau yang menyebut Tuhan atau Allah begitu ya. Kalau di perjanjian lama kan lebih bahwa itu Yahweh lah, kemudian Adonai dan seterusnya ya, sampai Yesus hadir ke dunia, kemudian juga menjadi anak Allah. Kemudian setelah Yesus wafat pada sekian ratus tahun kemudian, teologinya berkembang menjadi Allah Bapa, Putra, dan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, dari keruntutan waktu sepanjang ini kan kita mendefinisikan Allah, salah satunya adalah gelar Yesus itu berubah, artinya berkembang gitu ya. Apakah memungkinkan juga di zaman modern nanti bahwa teologi tentang Allah ini akan berkembang juga, berkembang lagi? Itu pertanyaan saya, Monsinyur. Ya, pertama catatan dulu berkaitan dengan Yahweh dan Adonai. Nah, ini memang penting sekali. Yahweh itu memang itulah yang ketika Allah ditanya namanya siapa, itulah jawabannya, Yahweh. Allah, orang Kristen punya nama yaitu Yahweh ini. Nama Allah itu ya.
Allah orang Israel yang diimani itu adalah Yahweh itu. Betul. Nah, karena orang Israel sangat menghormati Allah, maka mereka sebenarnya merasa tidak pantas menyebut nama diri Allah itu. Maka kalau dalam kitab suci mereka ada Yahweh itu, mereka tidak sebut Yahweh tapi Adonai. Adonai itu Tuhan itu, gelar kehormatan untuk menyebut, karena mereka merasa nggak pantas menyebut Yahweh, maka kalaupun dalam baca kitab suci begitu ada Yahweh, lalu mereka menyebutnya Adonai. Pakai kata Adonai itu artinya Tuhan, Tuhan itu, begitu ya. Jadi karena mereka saking hormatnya pada Allah itu, yang nama diri Allah itu adalah Yahweh itu, gitu ya. Jadi demikian. Dalam perkembangan kitab suci Perjanjian Baru, paling tidak dalam kitab suci Perjanjian Baru lebih eksplisit kita akan menemukan gambaran tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal itu ya. Dalam Perjanjian Lama belum sungguh jelas kita temukan ya. Baru dalam Perjanjian Baru kita akan menemukan lebih jelas tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang lalu kita imani sebagai Allah Tritunggal itu. Itulah yang kita kemudian imani ya. Dalam kredo, kita percaya pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah gimana ya? Dalam perkembangan zaman kemudian, apakah akan berkembang ajaran-ajaran baru tentang Allah ya? Mungkin yang berkembang pemahaman baru kita. Bisa jadi ya, tetapi kalau melihat kitab suci Perjanjian Baru yang menjadi tolok ukur iman kita, ya tetap nanti Allah kita adalah juga Allah Tritunggal itu. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pemahaman kita mungkin bisa makin lama makin berkembang, apa maksudnya, dan kiranya konsekuensinya apa, dan lain sebagainya. Kalau menurut iman Kristiani, saya kira itulah sudah rumusan bakunya begitu ya. Tidak akan berkembang menjadi 4 misalnya begitu ya. Atau 5 atau 2 dan sebagainya, kiranya tidak dalam arti itu ya, tapi mungkin lebih pemahaman kita tentang Allah itu yang bisa kemudian mengalami perkembangan. Ya, Monsinyur, artinya bahwa pengertian Tritunggal itu memang berdasarkan apa yang ada di final di Perjanjian Baru, ya, karena pegangannya Perjanjian Baru. Artinya itu definisi final, Monsinyur ya, tidak akan mungkin bisa berubah lagi, bahwa ya Allah kita ya Allah Tritunggal gitu. Ya. Tentu ada juga ya orang-orang yang menolak, yang mengatakan enggak, dalam kitab suci tidak ada Allah Tritunggal, hanya Dwi Tunggal saja misalnya, atau hanya Allah Tunggal saja begitu ya. Itu juga ada. Tetapi dalam konteks Gereja Katolik, kita kalau melihat ajaran itu, penafsiran itu, baca kitab suci dengan teliti, kita akan temukan rumusan-rumusan dasar lah untuk ajaran tentang Allah Tritunggal itu. Memang nanti dirumuskan secara eksplisit sebagai ajaran dalam tadi yang saya sebut konsili itu ya. Konsili Nikea dan Chalcedon pada awal itu, baru nanti kita temukan rumusan eksplisit bahwa kita percaya pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi dasarnya sudah ditemukan ada di dalam kitab suci ya. Aku mengutus engkau, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, misalnya begitu ya, teks-teks yang dasar-dasarnya ada dalam kitab suci, tapi nanti kemudian dirumuskan dalam yang disebut konsili-konsili awal, di mana para uskup bertemu, karena dulu terjadi pertengkaran yang hebat sekali. Sudah ada kitab suci, tapi terjadi pertengkaran hebat, ini Yesus ini sungguh Allah atau enggak ini? Ada juga yang menyangkal ya. Orang yang beriman Kristiani juga yang menyangkal waktu itu. Lalu disimpulkan oleh gereja bahwa enggak, yang benar adalah bahwa Allah itu Allah Tritunggal. Gitu. Kalau berkaitan dengan pandangan Gereja Katolik, kiranya ya itulah iman kita, Allah Tritunggal. Kalau berbeda, lalu memang ajaran agama lain
silakan kita lalu memilih. Ada juga aliran yang menolak itu ya. Mereka mengaku pengikut Kristus, tapi tidak percaya bahwa Allah itu Tritunggal. Karena mereka mengatakan Yesus ini tidak ilahi, dia hanya manusia biasa. Mereka mengaguminya, tapi dia tidak ilahi. Jadi bagi mereka Allah bukan Allah Tritunggal. Itu ada juga yang begitu. Tapi pandangan resmi gereja Kristiani umumnya, Katolik khususnya adalah bahwa Allah memang Allah Tritunggal. Baik, terima kasih Monsinyur. Kalau ada paham baru nanti jadi agama baru. Agama baru ya. 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 Makasih. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Wisnu, silakan Pak. Iya, baik, makasih Pak Teja. Bapak Monsinyur, tentang gelar Tuhan, apakah ini juga berkaitan sebutan Kyrios di dalam Alkitab terjemahan Yunani ya, Septuaginta, ketika menyebutkan Adonai ataupun Yahweh itu juga menggunakan istilah Kyrios. Sementara kita tahu kan Tuhan hidup pada zaman di mana bangsa Israel, orang-orang Yahudi ketika itu mengacu kepada kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan saat itu di mana bahasa Yunani menjadi salah satu bahasa yang dipakai dalam masyarakat Yahudi di zaman Tuhan hidup di sana. Jadi apakah Tuhan itu adalah terjemahan dari Kyrios itu, sehingga mengingatkan orang Yahudi bahwa oh ya ini adalah Kyrios yang sudah ada dalam perjanjian kitab-kitab mereka pada saat itu. Apakah seperti itu Bapak Monsinyur? Ya, memang Kyrios itu bahasa Yunani yang artinya Tuhan. Kata Kyrios itu adalah memang artinya Tuhan. Kyrie eleison, kan kita nyanyi begitu. Tuhan kasihanilah kami. Jadi Kyrios itu bukan Allah. Kata Kyrios itu ya, tapi itu arti dari Kyrios itu adalah memang Tuhan. Jadi lebih menunjuk pada gelar yang kita hormati ya, Tuhan Allah. Tapi itu bahasa Yunani ya, bukan bahasa Aram atau Ibrani, tapi bahasa Yunani. Kyrios itu memang artinya adalah Tuhan, yang kita sebut sebagai. Jadi kalau kata Kyrios itu bukan Allah, tapi ya dipadankan Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Nanti Kristus kasihanilah kami. Kalau Kristus itu artinya Mesias itu ya, sama dengan. Tapi kalau Kyrios memang artinya adalah Tuhan ya, bahasa Yunani. Padanannya begitu. Oh. Baik Pak Monsinyur. Makasih. Ya. Terima kasih juga Pak Wisnu untuk pertanyaannya. Jadi Ibu Bapak, karena juga waktu sudah menjelang pukul 7, maka kita cukupkan dulu sesi kita pada petang hingga malam hari ini. Dan tentunya ada banyak sekali hal-hal yang mungkin masih ada dalam pikiran kita mengenai gelar-gelar Yesus ini. Dan hari ini kita sungguh beruntung meskipun hanya kita melihat Yesus dari sungguh Allah, sungguh manusia, kemudian juga Mesias dan penyelamat. Ya. Dan kita juga saya rasa sepakat bahwa menerima Yesus sebagai manusia mungkin jauh lebih mudah bagi kita karena sama dengan kita juga manusia, ya. Dan tetapi menerima Yesus sebagai Allah yang suci dan tanpa dosa itu memang hanya bisa dilakukan dengan iman kita, ya, iman Kristiani yang melihat Yesus sebagai Mesias dan penyelamat. Saya kira itu adalah garis besar rangkuman yang mungkin saya bisa sampaikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Uskup yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan pengajaran kepada kami, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Dan saya kembalikan layar dan waktu kepada Ibu Reni. Silakan Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada narasumber kita, luar biasa sekali, pada Bapak Uskup, ya, dan juga kepada moderator kita, Bapak Teja. Ini sungguh pasti banyak yang ingin bertanya, ya, dan betul-betul gelar-gelar Yesus itu banyak sekali, dan ternyata banyak menemukan bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu, ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Uskup. Dan sekarang kita akan masuk pengumuman dulu ya. Saya akan berikan pengumuman di sini. Ada beberapa pengumuman untuk, tolong mungkin bisa sekalian catat, tapi kami nanti juga akan mengingatkan pertemuan MBC berikut. Ini akan berlangsung pada Minggu tanggal 17 Oktober, ya. Dan pembicaranya juga sama-sama ordonya OFM, ya. Siapakah beliau? Ya. Dan beliau ini adalah penggagas dari BKSN kita tahun ini, ya, tahun 2021. Ya, keempat pertemuan kita ini, sekali lagi penggagasnya adalah Romo yang satu ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Romo Albertus Purnomo OFM, ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan untuk tidak mengikuti nanti pertemuan kita yang berikut ini, pasti luar biasa. BKSN kita saja luar biasa, ya. Nah, nanti pasti akan lebih luar biasa lagi, ya. Ya. Dan oh ya, temanya adalah tipologi. Apa itu tipologi? Waduh, ini tipologi nanti perlu di-search juga di Google, ya. Mungkin kira-kira kalau saya lihat di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe dan jenis. Ada berapa tipologi ternyata? Ada antropologi, ada arkeologi, ada linguistik, dan salah satunya adalah tentang teologi. Nah, ini mungkin yang akan disampaikan, ya. Tipologi, teologi itu mengenai apa, ya? Mungkin klasifikasi mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. Mungkin itu kira-kira, ya. Tapi kalau penasaran, jangan sampai ketinggalan pertemuan tanggal 17 Oktober mendatang. Ya, dan selanjutnya mungkin apakah ada pengumuman dari Ibu Molly? Ya, dan di sini mengenai kita tahu bahwa pertemuan kita ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih mau memberikan tanda kasihnya, mungkin bisa kalau sudah hafal silahkan, ya, tapi kalau belum bisa ditayangkan tanda kasih, ya, di sini. Nah, nanti juga mungkin Ibu Molly akan menyampaikannya via WA Group MBC, ya, secara rinciannya, apa saja pengeluarannya. Oke, itu kira-kira, ya, silakan catat ini. Sekali lagi tidak ada paksaan, ini karena inilah dari kita, oleh kita, untuk kita. Baik, itu saja pengumumannya. Kayaknya tidak ada lagi, ya, kita sudah sampai di penghujung acara, ya. Jalan-jalan ke Pangkal Pinang, terkejut jumpa Bapak Uskup. Acara tidak lagi berpanjang-panjang, kami harus segera tutup. Iya. Baik, mari kita tutup. Ya. Foto dulu. Foto dulu, Bu. Oh, foto dulu. Oke, silakan. No. Pak Leo, ya. Pak Leo. Pak Leo, kita mau berfoto. Kapan lagi? Susah soalnya mau ketemu Bapak Uskup. Ini saja tadi terkejut ketemu Bapak Uskup, ya. Saya mau beli kemplang tuh. Wah, tahu juga, ya. Kesukaan saya tuh kemplang. Pak Uskup. Ya, kameranya dibuka. Ya. Mohon kamera dibuka. Mau pose bagaimana? Bebas. Waduh, kumisnya nggak tahan itu. Oke, Bapak Ibu, izin Monsinyur, saya ambil foto sebentar. 1, 2, 3. Saya ulang lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Uskup. Ya, baik. Terima kasih Pak Leo. Ya, doa. Kita tadi Kenapa sudah ya, buka dia? dengan doa, jadi sudah layak dan sepantasnya kita juga tutup dengan doa, dan nanti akan juga ditutup berkat minta Romo, Bapak Uskup untuk menutup dengan berkat. Silakan. Ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Uskup. Mari kita semuanya mengakhiri acara pertemuan dari sore hingga malam hari ini dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, Engkau yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu, sehingga dari awal, pertengahan hingga akhir kami boleh menyelesaikan pertemuan kami ini bersama dengan Bapak Uskup Adrianus Sunarko, OFM, yang pada hari ini telah berbagi ilmu kepada kami mengenai gelar-gelar daripada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini akan berguna dan menguatkan iman kami, hingga kami pun selalu siap menghadapi segala macam pertanyaan atau dipertanyakan bagi mereka-mereka yang ingin mempertanyakan tentang gelar-gelar Yesus tersebut. Ya Bapa, kami akan segera akhiri pertemuan malam hari ini, dan semoga apa yang akan kami rencanakan bulan depan, tanggal 17 Oktober nanti, juga berjalan dengan baik dan lancar, seperti pada hari ini, sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan oleh sebab itu, sekarang kami mohon berkat dari Bapak Uskup. Tuhan bersamamu. Dan Bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.